Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TA TV yang berbahagia, pada kajian Mutiara Hati di kesempatan kali ini saya akan mengaturkan tentang bagaimana mensikapi musibah. Musibah yang kita hadapi itu bisa dikategorikan menjadi dua kategori gitu ya. Yang pertama musibah hasanat, kemudian yang kedua musibah sayyiat. Kalau musibah hasanat, jadi yang namanya musibah itu belum tentu semuanya itu menunjukkan sesuatu yang membahayakan gitu ya. Menunjukkan sesuatu yang buruk-buruk gitu. Jadi ada yang namanya musibah hasanat. Ketika seseorang misalnya ya memperoleh prestasi yang luar biasa gitu ya, ini juga bisa dikategorikan sebagai musibah, hanya masuknya pada musibah hasanat gitu. Nah, ketika seseorang itu dihadapkan pada musibah hasanat ya, ini yang perlu dilakukan adalah bersyukur. Ada salah satu ayat Al-Quran di mana Allah memesan kepada kita dengan ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid gitu. Nah, ayat ini para pemirsa TA TV yang berbahagia menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita ini sedang dihadapkan pada musibah hasanat gitu. Tadi contohnya prestasi, misalkan kalau bagi mahasiswa atau siswa ketika menghadapi ujian, kemudian setelah selesai ujian memperoleh prestasi nilai yang luar biasa gitu ya, maka itu sebagai musibah hasanat. Bagi para pekerja ketika bisa mencapai puncak karir gitu ya, itu juga bisa dikatakan sebagai musibah hasanat. Maka perlu mensyukuri, entah itu mensyukuri dalam hati, mensyukuri secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, juga mensyukuri dalam perbuatan, dalam bentuk melakukan kalau belajar yang menjadi lebih baik lagi, bagi yang bekerja lebih rajin lagi, dan seterusnya gitu. Itu yang musibah hasanat. Musibah sayyiat itu diantaranya adalah musibah-musibah yang kita hadapi yang menurut kita itu termasuk kejadian-kejadian yang buruk gitu ya. Misalnya kecelakaan gitu ya, sedang menyeberang di jalan, kemudian kita sudah berhati-hati tapi orang lain itu mungkin kurang berhati-hati, atau kita yang belum berhati-hati orang lain sudah berhati-hati tapi kemudian terjadilah kecelakaan, itu namanya musibah sayyiat itu. Itu juga misalkan di saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, baik itu musibah banjir ya, musibah tanah longsor dan seterusnya, itu termasuk musibah sayyiat. Ketika kita mengalami seperti itu, tentu kita perlu bersabar gitu. Bersabar sebagai sikap perilaku menghadapi musibah itu, untuk bersabar secara hati ya. Kemudian bersabar secara lisan, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un gitu ya. Kemudian tentu dengan musibah seperti itu kita berikhtiar untuk bagaimana bisa
eh, meningkatkan kualitas diri. Ketika misalkan terjadi kecelakaan, kemudian ke depannya kita lebih berhati-hati. Ketika terkena banjir atau tanah longsor, kemudian kita harus bersemangat untuk bagaimana bangkit dari keterpurukan itu, karena mungkin rumah hilang, saudara mungkin hilang gitu ya, bahwa itu ujian dari Allah, maka harus segera bangkit untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Begitulah para pemirsa yang berbahagia, bahwa musibah itu tidak semuanya itu jelek, tapi ada juga musibah-musibah yang baik, sehingga kita tinggal mencermati musibah apa yang sedang kita hadapi. Haruskah kita bersyukur atau bersabar? Dengan kita menempatkan seperti itu, insya Allah kita akan terasa ringan, ya, baik itu menghadapi musibah yang hasanat untuk kemudian bisa lebih baik lagi, dan musibah sayiat untuk bangkit dari keterpurukan itu. Nasrum minallah fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.